perkawinan. Perkawinan itu bukan kontrak, tapi perkawinan itu adalah perjanjian atau covenant. Katakan covenant. Covenant tidak bisa dibatalkan, kontrak bisa dibatalkan. Salah satu orang bisa batalin, kontrak bisa dibatalkan, tapi kalau perjanjian nggak bisa. Tahu kenapa? Kenapa kok perempuan itu dikasih selaput darah? Itu loh tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Semua perjanjian di dalam Alkitab itu selalu pakai darah, berusaha. Bahkan perjanjian keselamatan kita melalui darahnya Yesus. Sampai hari ini tuh darah Yesus begitu berkuasa melalui hidup kita. Betul nggak? Kita tegeng setan, darah Yesus, langsung keluar setannya. Amin. Kenapa? Perempuan dikasih selaput darah. Waktu perkawinan tadi itu kan perjanjian antara suami dengan istri, antara suami dengan Tuhan, istri dengan Tuhan. Betul nggak? Disahkannya waktu intercourse pertama kali, darah selaput darahnya pecah. Itu loh, baru namanya perjanjian di hadapan Tuhan. Loh, tujuan perkawinan itu apa? Apa sekedar kita bikin anak, terus selesai, gedein anak, terus kelar? Apa sekedar itu? Atau kita cari duit terus dan kita nggak peduli ya dengan anak-anak kita, atau kita ya penting sekolahin bagus lah. Coba buka sebentar di Maleakhi. Buka sebentar ya, cepet sekali saya ngomong 10 menit, 20 menit, cepet sekali. Semuanya mesti pakai dasar firman. Kalau nggak nanti liar. Maleakhi ayat pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Ayat yang 15. Sudah ketemu? Ya. Yang sudah ketemu katakan sudah. 14, 15, mulai. Bukankah dan apa yang dikehendaki dari kesatuan itu adalah keturunan ilahi. Stop sampai sini. Jadi perkawinan ya, ini penting sekali. Makanya pendeta selalu ngomong harus seiman. Karena perjanjian itu bisa, kalau kita kawin sama orang yang nggak seiman, itu tidak ada perjanjian. Perjanjian itu hanya bisa sah kalau sesama di dalam Tuhan. Diikat. Jelas ini? Tolong perhatikan saya ngomong cepat sekali. Sorry ya, saya ngomongnya agak sedikit tajam ya. Tersinggung juga nggak apa-apa lah. Kini kalau semen dicampur sama tepung, nyampur nggak? Sama kerupuk, sama plastik, nggak nyampur. Sama. Orang Kristen kawin sama orang lain bukan seiman, nggak bisa perjanjian. Nggak bisa ikat. Kalau seiman, kita di dalam Tuhan lahir baru, istri kita lahir baru, kita itu seperti suami istri yang disatukan kembali seperti kertas yang dilem. 2 kertas dilem, kira terus dilem, dirobek bisa nggak? Nggak bisa. Dan tujuan perkawinan itu bukannya sekedar, oh aku cinta kamu, I love you, oh kita lamar, kita sangjitan lah, kita apalah pokoknya gitu. Kawin. Terus kita punya anak, kita gedein anak. No, Tuhan punya satu rencana yang besar, melahirkan keturunan ilahi. Kalau kita kawin sama orang nggak bertobat, kita bukan melahirkan keturunan ilahi, kita hanya sekedar melahirkan keturunan. Saya mau tanya, yang diciptakan manusia menurut segambar serupa dengan Allah itu manusia laki-laki atau manusia perempuan? Siapa yang laki-laki angkat tangan? Yang perempuan? Baca kitabnya dulu deh. Aduh, pusing nih. Kejadian 1 ayat 26. Ini meski jelas nih. Ini nanti kalau nggak ini Kejadian 1 ayat 26. Sudah ketemu? Berfirmanlah Allah. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Berfirmanlah Allah. Baiklah. Kita menjadikan manusia menurut gambar yang rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Yang tadi ngomong yang laki-laki, yang perempuan diciptakan dari siapa? Menurut gambar siapa? Halo? Kok bisa itu? Kita perempuan laki-laki itu semuanya diciptakan segambar dengan Allah. Karena persatuan perkawinan tadi melahirkan keturunan ilahi. Jelas ini? Melahirkan keturunan lagi di Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Jadi tujuannya untuk melahirkan keturunan ilahi loh. Dan perkawinan itu, orang berpikir kan, kita perkawinan itu begitu, Tuhan sangat membenci namanya perzinahan loh. Jangan sampai tempat tidur itu dikotori dengan namanya perzinahan, persundalan, hawa nafsu, kekotoran, kenajisan, perselingkuhan. Itu semuanya di Alkitab kok. Baca Maleakhi pasal yang kedua. Kita coba lanjutin Maleakhi pasal kedua. Makanya kalau orang Kristen udah bertahun-tahun gak ada pertumbuhan kayak yang tadi, udah kakek-kakek masih punya koleksi A, B, C, D, F, G, H, masih begini. Hati-hati laki-laki. Kita semuanya laki-laki kan, masih muda kan, ini ada yang laki-laki nih, yang muda-muda ini. Hawa nafsunya pada gede, menggebu-gebu. Hati-hati, ini godaan paling gede. Yang ngomong pun juga sama nih.
Pasal yang kedua ayat yang ingat, kalau kita doa nggak dijawab-jawab, ada hal nggak dijawab, itu apa yang menghalangi? Coba, ini ayat tentang perselingkuhan. Ayat yang ke-13 mulai ya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Doa ke gereja pakai air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling pada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Tuhan paling tidak bisa menerima persembahan, doa, ucapan syukur, bahasa roh 30 km per jam tidak akan bisa diterima. Tuhan kalau kondisi kerohanian kita tuh seperti ini. Dan kamu bertanya oleh karena apa Tuhan? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, dan kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikedaki dari kesetahun itu? Keturunan ilahi. Lihat, lihat loh. Kita laki-laki nih, mau laki-laki ya laki-laki. Kalau yang laki-laki mata perempuan ya, kalau perempuan mata laki-lakian lah. Sama aja, nggak jauh beda. Ini baik-baik nih. Oh, saya nggak ngecerai. Saya kondisinya baik-baik saja, saya cinta. Tapi kalau kita menyimpan dosa, perzinahan, perselingkuhan nih, dengarkan baik laki-laki. Kalau setelah diberkati dan kita melakukan persetubuhan dengan perempuan lain, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Ini agak keras, tapi saya suka firman yang keras. Yang keras itu bisa mengubahkan hati kita. Selama ini denger permen gula-gula lah. Gereja di Jakarta itu pendetanya ngomong manis terus. Saya bosen dengerin pendeta ngomong manis. Jemaatnya berantakan. Hampir setiap hari saya konselingi keluarga. Perpecahan, ribut, karena masa lalunya nggak jelas. Setelah kawin udah haleluya, berzina. Dengerin baik-baik. Laki-laki, contohnya nih, laki-laki udah kawin, udah punya anak. Di luar sana dia punya perempuan lain. Dia tidur sama perempuan itu. Cerai belum? Sudah cerai belum? Belum menurut agama. Akte. Menurut negara juga nggak cerai. Tapi di pemandangan mata Tuhan, Tuhan begitu benci dengan kenajisan yang satu ini. Bahkan Rahab pun, gelar Rahab itu wanita sundal, ditulis di perjanjian baru. Karena begitu najis di mata Tuhan. Dengerin baik-baik. Nah, aku udah kayak begini, gimana bisa dipulihkan? Bisa. Kita Mamsal ngomong begini, barang siapa mengakui pengelanggarannya, dia akan disayang Tuhan. Yohanes 1 ayat 8 ngomong begini, barang siapa, ia adalah setia dan adil, barang siapa mengaku dosa dia akan dipulihkan. Bisa dipulihkan. Ini yang bikin celah kutuk datang dalam keluarga kita. Baik-baik. Lagi-lagi kalau bisa harus lebih mencintai Tuhan dari apapun juga. Baru bisa mencintai istrinya. Saya bikin perjanjian perkawinan sama istri saya. Sah sekali. Kita boleh ribut besar, tapi nggak lebih dari 2 menit. Waduh, tuh daging rasanya kayak mati. Aduh, rasanya disalipin terus sama Tuhan. Kita kan ya tahu sendiri, kita kawin baru emosi masih muda meledak-meledak bang. Tapi kan saya mesti melakukan perjanjian tuh. Saya bilang istri saya, kita ribut nih ada gunanya nggak? Saya nggak bisa doa, Ayu nggak bisa doa, tidur nggak enak. Saya tanya, kamu punya andil berapa persen dari keributan ini? Saya tanya, loh kamu punya andil berapa persen? Kalau kamu 30, saya 70, saya bertobat nih. Saya peluk istri saya minta maaf. Kalau kamu 70, saya yang 30, istri saya kan agak gengsi, nanti saya kenalin istri saya. Wah, ada begini. Ya udahlah, aku yang minta maaf. Apa perlu saya cuci kakimu? Saya cium, saya peluk dia. Nggak enak loh, sakit loh itu. Betul nggak Pak Ani? Yeah. Daging rasanya kayak dipaku terus kan, dicambukin kan. 400 kali lah, bukan 39 kali 30 kali. Udah kita tahu istri kita salah, tapi kita untuk minta maaf, wah, mantep rasanya. Tapi kalau itu dilakuin, istri kita berubah, tambah cinta sama kita. Amin. Saya ngajarin, saya bimbing keluarga-keluarga berpasangan ini, saya bikin pemuritan kan. Saya memang visi saya memuridkan orang yang dewasa. Di dalamnya bukannya sekedar gereja. Perkawinan itu keluarga itu hancur-hancuran. Ini anaknya lahir ditolak, mau digugurin. Terus hidupnya berantakan, kerjanya berantem aja. Ini saya didik keras sampai saya bosan. Sampai saya citak kepalanya, kamu gak mau berubah sampai kapan? Saya konseling dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore kan keterlaluan gak mau berubah. Akhirnya sekarang berubah. Dia mulai dikirim orang untuk konseling keluarganya. Lihat ini. Kalau laki-laki ini gak cinta Tuhan, gak bisa bimbing, dia gak bisa jadi figur buat istrinya. Laki-laki gak bisa ngomong cinta sama. Saya mau tanya nih, laki-laki
Yang laki-laki ini setiap hari ngomong I love-nya istrinya berapa kali ya? Yang di atas 10 kali? Ya, mulai malam ini bertobat ya. Kalau saya tahu ini orang romantis nih. Setiap hari pasti ngomong sama istri, bilang, Hane, yang panggil sayang sama istrinya siapa? Yang panggil nama siapa? Yang panggil nama? Cing cing, siapa? Boleh bertobat ya. Nih, dari cara manggil istri ya. Panggil kata cinta kek, sayang kek, hane kek, madu kek, gula kek. Dulu maaf saya potong dikit. Dulu saya sambil Masih sampai suami. Nih suami coba sekarang, ini menurut survei dari Amerika nih surveinya, perempuan itu satu hari perlu disentuh minimal 25 kali lah kalau nggak salah. Harus loh disentuh. Harus disentuh. Kalau saya sentuh geli jangan. Ini anak rohani saya jawabnya pinter karena dia orang kurang romantis. Pak, ini lihat saya sentuh itu 2, 3, 4, 5, 6. Tapi perhatian, perempuan harus perlu disentuh sama laki-laki. Yang laki-laki loh ya, harus nyentuh perempuan minimal. Sekarang yang manggil nama coba diubah namanya sayang, cinta. Sekarang bagian perempuan ini, bagian perempuan tuh kadang karena merasa suami ini kita manggil seenaknya aja. Seperti itu ada anak yang saya bimbing loh. Panggil Pak itu Pak bilangin istri saya masa panggil saya dandut. Memangnya siapa saya? Akhirnya dia bilang, coba belajar ngomong. Lah kamu panggil istrimu apa? Ya saya kadang panggil nama. Ya kamu dulu tabur dong yang baik. Kalau kita pingin, kita kan nggak bisa ngatur mulut orang. Betul apa enggak? Kita nggak bisa ngerem mulut orang. Betul apa enggak? Tapi kita kan ngerem mulut sendiri. Ini perkataan ini kan powerful, ini kan benih. Kalau kita pingin orang lain melakukan seperti apa yang kita inginkan, kita lakukan dulu sama orang itu. Saya lakukan, saya bilang I love you, sayang ini, I love you, saya celung terus peluk. Meskipun pagi-pagi saya cium, dia tahu sendiri kan. Pagi-pagi baunya kan luar biasa sendiri kan. Tapi saya bilang I love you, itu dia merasa gimana ya? Perempuan merasa dimiliki seutuhnya, dibanggakan. Bukannya perempuan pun juga harus melakukan yang sama loh sama laki-laki loh. Ini ada timbal balik loh ini. Nanti anak-anak akan melihat. Kalau anak-anak itu bisa melihat hubungan yang baik suami dengan istri di rumah. Anak papa pun ini terutama papa ini harus dekat sama anak perempuannya. Kalau papa nggak dekat sama anak perempuannya, itu perempuan akan cari figur bapak di tempat lain. Kalau bapaknya baik, kalau bapaknya umum, kalau bapaknya pacarnya nggak kenal Tuhan, semua anak dalam lingkungan keluarga yang berhak didik itu sebenarnya bukan orang tua perempuan. Yang berhak didik terutama adalah orang tua laki-laki. Dia harus dapatkan figur bapak seutuhnya dari orang tua laki-laki. Loh, mainnya bagaimana? Dukung suaminya. Jangan bertolak belakang. Itu anak jadi kurang ajar. Harus sejalan. Saya ngonselingin anak muda yang hidupnya berantakan. Kenapa? Gak dapat figur dari bapaknya. Kenapa kok kalau anak perempuan nggak dapat figur dari bapaknya, kalau dia gede, dia akan cari figur ke pacar-pacarnya. Waktu pacarnya nidurin dia merasa diinginin sama laki-laki itu. Dia makanya jadi figur bapak. Kalau dia temukan figur bapaknya dari pacarnya, dia mudah sekali memberi tubuhnya sama pacarnya itu. Ini penting. Hal-hal sederhana tapi penting. Ini yang membuat anak kita tuh kokoh, teguh di dalam Tuhan. Jangan sampai rapuh. Kita haleluya di gereja sama suami istri berantem. Saya bilang sama istri saya semua khotbah loh, kamu kok meribut kayak begini? Beresin dulu ini urapan nggak jalan ini, saya bilang. Saya sering ngomong begitu sama istri saya. Oh iya sorry, kita beresin, kita doa bareng, kita pelukan, saya jalan pelayanan. Kita nggak bisa begitu. Harus sehati dan jaga ini nggak gampang. Untuk menjaga, apalagi yang sudah punya anak 2, untuk menjaga cinta seperti waktu pacaran, pegang tangan rasanya nyetrum, pernah kan ngalami itu? Semuanya. Halo? Yes. Apa udah hilang itu? Ayo dibangkitkan lagi loh. Saya bilang, kamu kalau dulu pegang saya gemetaran, kok sekarang enggak? Katanya. Bosen katanya. Gitu kan. Tapi kita mesti latih itu supaya ini perjanjian perkawinan itu kuat. Terus dibilang begini kan, satu lagi. Covenant kita bergereja itu juga covenant dengan gereja lokal. Ngerti nggak? Kita bergereja lokal itu bercovenant, punya perjanjian dengan gereja lokal. Bukan kalau nggak gereja lokal nggak suka dipindah ke tempat lain. Kita punya perjanjian.
Makanya saya pernah ngajar spiritual authority itu ada 4 CD saya pengajar. Nanti saya kasih deh. Yang ngajar di pemuritan saya. Bagaimana kita hormat sama pemimpin di gereja. Lu pemimpin saya nggak bagus kok. Hormatin. Tetap respect. Pemimpin spiritual authority itu jenjang spiritual. Di dalam keluarga siapa? Suami. Ngerti nggak? Orang tentang otoritas itu tentang Tuhan. Ingat tentang Datan, Korah dan Abiram, Musa dan Harun ngomong ini, si Miriam bilang, Musa ini kan adik yang paling bontot nih. Si Harun anak pertama, Miriam anak yang kedua. Dia kan kawin, si Musa ini kawin sama perempuan kulit hitam, orang Kusi, budak. Kamu ngapain tuh kawin sama orang kayak begitu? Si Miriam marah-marah, tahu kan Cinci, tahu sendiri kalau Cinci udah tua kan biasanya cerewet kan. Itu seperti si Miriam itu, tahu nggak? Waktu ngomong begitu tuh, bukannya Musa diem-diem aja, tuh Tuhan marah sama Musa. Memang kamu pikir kamu aja yang bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Tuhan marah dan si Miriam kena kusta di dahinya. Gara-gara pelanggaran itu bangsa Israel stop perjalanannya. Destinasi Tuhan bisa terhenti gara-gara kita memberontak sama Tuhan. Ingat ini? Dengerin baik-baik. Seandainya suami bikin kesalahan, jangan sampai dimaki-maki, jangan sampai dianiaya. Apalagi digebukin. Kayak di TV kan ada itu, disiram air panas suaminya. Ini saya bilang ini kok terbalik. Dikata-katain jahat. Dengerin. Itu otoritas dalam keluarga. Nggak bisa dilawan. Kita laki-laki memang kita minta ada otoritas, kan kita nggak minta. Memang kita dikasih Tuhan mau boleh apa boleh buat. Betul nggak Pak Andi? Betul nggak laki-laki? Pria? Halo. Kita ini kan memang dari sononya Tuhan tentukan otoritas di pria dalam keluarga. Yang kita harus pegang otoritas itu. Harus kita praktekkan dalam keluarga yang baik. Jangan semena-mena. Dan perempuan juga harus timbal baliknya. Hati-hati loh. Ngelawan suami kurang ajar sama Tuhan. Nah, kita bongkar tentang otoritas rohani itu kita tahu lah itu. Mengerikan sekali. Kenapa keluarga yang berantem itu tidak diberkatin Tuhan? Ya kayak begitu, ngelawan berontak kok. Berontak sama pemimpin dalam keluarga. Bayangin, kalau sama suami aja berontak, saya yakin di gereja nggak bisa tunduk sama pemimpin. Pasti itu. Kalau sama pemimpin nggak bisa tunduk, gimana tunduk sama Tuhan? Nggak mungkin. Kekristenan kita itu, orang Kristen itu banyak keluarganya hancur karena nggak tahu hierarki pemerintahan dalam kerajaan Allah. Ngawur jalan sendiri. Penting gua sama Tuhan. Dari mana? Contohnya, penting gua Tuhan, nggak usah gereja-gerejaan. Ngawur kamu. Contohnya Pak Andi, Pak Adi ini punya anak. Gua nggak mau denger papi, gua langsung sama Tuhan. Ini anak gua kesinting, ini anak gua gila ini kali. Betul nggak Pak? Jadi Tuhan tetapkan gereja lokal itu sebagai covenant perjanjian kita untuk bergereja, untuk melayani di sana, dibimbing, dimuridkan. Gereja punya komunitas. Kalau orang Kristen nggak punya komunitas, orang yang hidupnya itu ngawur sekali. Karena nggak bisa hidup sendiri kok kita. Saya perlu dikuatkan Pak Andi. Pak Adi, Bapak perlu dikuatkan yang lain. Kita bangun komunitas ini kok saling menguatkan kok. Kita bersama-sama berjalan sama Tuhan. Kalau ada yang ulang tahun satu kita bisa ucapin, ulang tahun yang sakit kita bisa besukin, kita saling perhatian. Kenapa ini komunitas gereja? Dari keluarga yang kuat muncul komunitas yang kayak gini, yang solid dan kuat. Yang sini kuat, gerejanya baru kuat. Baru negara ini kuat. Semuanya itu ada pemerintahannya, bukan asal-asalan. Tuhan bikin gereja-gereja, bukan apa. Itu Tuhan punya rencana itu. Amin. Haleluya. Agak keras ya, tapi tidak apa-apa lah. Cukup tersinggung kan. Ini hal-hal kayak begini penting. Kenapa? Kalau ini kita kuat di sini, kita bisa dianiaya, kita bisa ditekan, dicaci maki. Dengerin baik-baik. Kita nggak mungkin loh kita hidupnya nyaman-nyaman terus. Kita akan menghadapi orang dunia yang maki-maki kita. Bahkan kalau orang dunia maki-maki kan oke. Nggak masalah lah, orang di jalan maki-maki kita nggak kenal. Tapi kalau orang yang di samping kita ini maki-maki kita, terus kita responnya salah, habis kita. Betul apa enggak? Betul. Yang dipakai Tuhan tuh orang di samping kita itu loh. Yang sering dipakai Tuhan bentuk kita itu. Jangan disalahin. Kalau ada Tuhan mau apa sama saya ini? Jangan gara-gara kamu tambah ribut. Kenapa suami istri sering ribut? Gara-gara salah bereaksi. Malam hari kita belajar mencintai pasangan hidup kita, belajar hidup kudus supaya covenant perjanjian kita luar biasa. Sebentar, 1 menit lagi. Saya punya teman-teman yang dia jadi covenant keeper, penjaga perjanjian.
istrinya gara-gara nggak disayangin, itu minta cerai. Untung lakinya ini udah jadi pria sejati. Perempuan istrinya udah kawin sama perempuan, tapi laki-lakinya karena pegang perjanjian atau firman, dia nggak kawin, dia jagain istrinya. Kalau dia balik kapan saja saya mau terima. Kalau kita dipulihkan, kita punya hati yang seperti itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.